Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Welcome back to my channel. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sudah mempunyai satu buah smartphone. Ini sudah lumayan keluaran lama ya, yaitu Samsung Galaxy S5 Active. Ini rilis pada kisaran tahun 2016 kalau nggak salah ya, nanti dicek lagi, saya akan tuliskan. Oke, ini untuk segi build up tampilannya, biasanya kalau seri S Active itu ya, ini untuk lebih kepada seri outdoor ya, ini untuk aktivitas-aktivitas yang di luar, makanya ini desain bodinya itu sangat kokoh sekali. Digenggamnya pun ini cukup sangat kuat ya, tidak licin, agak kasar juga, memberikan kesan yang sangat kokoh. Pokoknya cocok untuk beraktivitas di luar ya, di outdoor. Oke, saya akan mereview ini untuk dari sekedar informasi. Untuk info harga dari si Samsung S5 Active ini saya dapatkan pada saat COD ya, karena untuk kirim-kirim sekarang agak lambat juga berhubung dengan adanya COVID-19 ya. Jadi saya tadi lihat di iklan-iklan di Facebook ada yang posting, dan saya ada yang ngajak COD masih di sekitaran Sukabumi, dan ini saya dapatkan dengan harga 750.000. Apakah di tahun 2020 Samsung S5 Active ini masih worth it untuk digunakan atau tidak ya? Tidak ada salahnya sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman dapat pemberitahuan video terupdate dari Zona John Channel. Selain dari segi tampilannya yang cukup sangat identik ya, dari segi S Active itu, oke, kita lihat dari segi tombol-tombolnya ini di pinggir-pinggirnya ini masih kelihatan mulus ya, masih lumayan lah untuk keluaran HP lama, ini sudah termasuk ke dalam kemulusannya yang cukup baik. Di sini ada tombol yang sangat berbeda. Ini biasanya kalau misalkan kita tombol ini dipijit, yang tombol ini akan keluar seperti ini ya. Ini sudah selesai di reset ya, barometer, kompas dan lain sebagainya. Ini untuk menentukan satu aplikasi yang sangat spesial ya di sini ya. Bahkan tombolnya pun dibuat terpisah ya. Oke, di bawah tombol yang itu ada volume up ya, volume up dan volume down. Lalu di bagian tampilan muka layarnya, oke, di sini ya yang paling unik ya. Ini untuk backnya itu harus dipijit ya. Ini untuk home juga sama, ini semuanya harus di pengoperasiannya itu harus dipijit ya. Kalau biasanya yang S5 biasa, S6 yang lainnya itu hanya disentuh saja, kalau ini harus dipijit ya, baru ini bisa berfungsi. Kalau misalkan kita hanya disentuh saja, ini tidak akan berfungsi. Oke, di sini ada kamera depannya ya, sama LED-nya. Ini kamera depannya itu beresolusi sangat kecil ya, cuman 2 megapiksel saja. Ini ada tombol power ya. Ini untuk tombol powernya hanya di sini saja terpisah. Lalu untuk tampilan belakang ini warna army ya, cocok banget ini untuk aktivitas di outdoor, ini sangat mantap lah ya tampilannya. Di sini ini karena NTT Docomo, di sini ada serinya itu SC02G ya. Dan untuk kamera belakangnya sendiri ini sudah cukup resolusinya besar ya, dengan ketajaman yang sangat bagus banget dari Samsung, itu tidak gagal ya. Ini sebesar resolusinya 16 megapiksel. Lalu di bagian atas ini ada jack audio dan infrared. Oke, dan untuk di bagian bawahnya ini sudah copot ya untuk penutup USB casannya. Lalu ada perekam audio.
Oke, ini kalau dari segi tampilan build up-nya keseluruhannya ini masih terbilang cukup lumayan bagus untuk di 2020 ya. Masih belum baret-baret yang parah atau gimana, ini masih pemakaian yang baik. Sekarang kita lari ke di sini ya, kita pengecekan dari standarisasi Samsung. Oke, kita tekan dulu bintang pagar, kosong bintang pagar. Kita akan cek keseluruhannya. Untuk dari segi warna kita cek dulu, ini yang red ya. Oke, sangat masih tajam dengan harga yang hanya 750.000. Lalu kita cek di green. Biasanya kalau penyakitnya dari AMOLED itu ya, ini kan layarnya sudah Super AMOLED, itu biasanya ada shadow. Lalu kita di blue. Oke, ini kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini itu ada shadownya ya. Ini yang shadownya ini biasanya terlihat di warna-warna yang dasar ya, kayak seperti warna putih. Ini di bagian atas ini ada kelihatan kuning, agak ke kuning-kuningan gitu ya shadownya, dan di bagian bawah pun ini ada bayang-bayang yang lainnya. Oke lah, nggak apa-apa dengan harga yang hanya sekitar 750.000 untuk keadaan yang sudah lama dipakai, ini masih lumayan lah ya. Kalau shadow memang sudah jadi penyakit ciri khasnya dari Super AMOLED ya. Lalu kita di bagian getar kita tes. Oke, ini masih ada, berfungsi dengan baik. Lalu untuk kita coba di sensor ya, apakah sensornya masih berfungsi dengan oke. Oke, kalau misalkan kita lewat ke sini ya, ada bagian sensornya, ini masih berfungsi dengan baik ya, masih bagus. Oke, kita bagian speaker ya, kita coba speakernya dites. Oke, untuk speakernya masih jernih banget ya, masih bagus. Lalu kita akan coba untuk pengetesan touchscreen-nya ya. Oke, mudah-mudahan semuanya baik, karena tadi pas COD saya tidak langsung mengecek secara keseluruhan. Oke, ini agak susah. Oke, bisa, nggak apa-apa. Oke, karena saya memegangnya sendiri, jadi saya coba letakkan saja ya si HP-nya. Kita cek. Lalu bagian sininya, ini semua harus, kalau misalkan ini semuanya baik ya, masih berfungsi baik, ini semuanya otomatis tidak akan ada yang tersisa ya. Oke, ini oke, masih bagus nih, mantap. Untuk touchscreen-nya masih bagus banget, sensitif banget, tidak ada kendala sedikit pun ya. Lalu sekarang kita akan mencoba mengetes di megacam-nya ya, untuk kamera utamanya. Oke, kita lihat, sangat jernih banget ya, sangat tajam, sangat jernih dengan resolusi sebesar 16 megapiksel. Itu untuk itunya, kamera utamanya. Oke, secara keseluruhan ini masih sangat baik ya, masih berfungsi dengan dengan normal ya, tidak ada kendala. Lalu kita akan melihat untuk operating sistemnya dari yang sudah keluaran lama, bisa dibilang ini agak-agak jadul ya. Kita lihat di tentang ponsel ya. Untuk sekedar informasi, dari seri yang Docomo ini tidak tersedia untuk varian bahasa Indonesia ya. Oke, ini dia, kita lihat hanya ada Inggris saja. Oke, untuk Android versionnya atau operating sistemnya itu ada di 6.0.1. Ini kalau nggak salah udah lama nih ya, udah ketinggalan sebenarnya Marshmallow ini ya. Oke, untuk tahun yang sudah lama dan sudah bisa update sampai Marshmallow itu udah bagus banget ya. Oke, ini di sini tidak ada lagi yang lain-lainnya. Lalu kita akan melihat dari segi kapasitas memorinya ya. Kita lihat di sini untuk sekedar informasi, untuk RAM-nya itu sebesar 2 GB dan untuk storage-nya yaitu sebesar 16 GB. Ya, kurang besar sih sebenarnya ya. Tapi dengan harga 750.000 kita dapat RAM yang 2 GB, internal 16 GB, OS-nya Marshmallow,
Ini sudah support di jaringan 4G juga, dan ini sudah mempunyai water resist juga ya. Sama percikan air atau hujan itu masih aman ya, tapi jangan dicoba-cobalah kalau yang kayak begitu ya, itu hanya buat jaga-jaga aja. Dan untuk fitur-fiturnya sendiri dari S5 Active ini cukup lumayan banyak banget ya. Oke, kita lihat di sini. Di sini udah ada download booster untuk mempercepat ya. Ada multi window juga. Lalu ada hotspot udah pasti ada, NFC juga ada. Wah, ini udah masuk kayak flagship gitu ya. Memang asalnya juga kan karena dari seri S itu memang seri flagshipnya dari Samsung ya. Lalu di sini ada Smart Stay. Kalau misalkan kita lagi membaca, ini si layar tidak akan mati ya. Lalu ada Smart Pause, bisa di pause dulu ya, ditahan dulu. Ada power saving juga. Wah, untuk hemat baterai juga ada ya. Ini sebenarnya cukup lumayan komplit juga ya fitur-fitur yang ada di S5 Active ini. Selain yang buat aktivitas di luar itu ya, yang ada barometer, ada kompasnya juga menentukan arah. Oke, ini dengan harga yang cukup sangat murah banget ya, bisa dikatakan ini sangat sederhana banget ya dengan harga yang sekarang. Kalau misalkan pas waktu dulu ini masuk flagship itu dengan dibanderolnya itu dengan masih cukup tinggi ya, tapi untuk sekarang karena ini memang sudah ketinggalan, udah lama ya berumur, jadi harga bekasnya itu ya sekarang ada di kisaran harga tertingginya itu ya sekitar 900.000, dan banyak juga yang jual 700.000, dan itu harga menentukan dengan sesuai kondisi si fisik dari si HP-nya sendiri ya. Jadi tiap daerah atau tiap kondisinya itu berbeda-beda, jadi akan menentukan sama harganya juga ya. Dan untuk varian barunya ini sudah pasti tidak ada ya, karena ini memang sudah produk lama. Secara keseluruhan yang saya lihat dari si S5 Active ini, ada buat dari segi fitur-fiturnya ini sudah sangat banyak banget ya. Ini buat menghitung langkah, ada juga yang detak jantung ya. Ini sudah cukup komplit sebenarnya, banyak banget. Dan saya melihat dari keseluruhan si S5 Active ini, menurut saya di tahun 2020 dengan harga yang hanya 750.000 untuk secondnya, ini menurut saya masih cukup baik digunakan. Memang tidak terlalu bisa diandalkan ya, karena dari segi baterainya pun ini sudah diketahui kalau misalkan dari seri S6 ke bawah itu memang yang pertama cukup cepat panasnya, dan agak borosnya itu memang sudah jadi familiar ya, sudah banyak orang yang tahu. Untuk chipsetnya ini sudah Snapdragon ya. Kita lihat dulu di sini Snapdragon 801. Wow, harga segitu sudah dapat Snapdragon 801. Itu udah performanya udah bagus banget ya. Ini bisa dilihat di sini semuanya. Adreno-nya 330. Mantap banget ya. Ini untuk ukuran layarnya itu 5,2 inch ya. Oke, dan buat di sininya ini ada untuk sistemnya. Tadi juga sudah dilihat, dan ini untuk kesehatan baterainya juga masih cukup bagus ya. Ini padahal sudah lama ya, dan ini masih original ya, baterainya masih baterai bawaan, Bu. Bisa dilihat nanti ya di belakang. Saya rasa dengan harga yang segitu dan fitur-fitur serta spesifikasi yang ditawarkan, ini tidak ada salahnya buat teman-teman yang mempunyai budget atau yang ingin smartphone dan budgetnya tidak terlalu mahal. Ini tidak ada salahnya menjadi pilihan. Namun bisa dipikir lagi buat keunggulan dan kelemahannya, nanti bisa dipertimbangkan ya dari si S5 Active ini. Oke, kita akan mencoba melihat si bagian belakang atau backdoor dari si S5 Active ini ya, apakah masih bagus dalamannya.
Kita lihat, saya katakan tadi ini baterainya masih bawaan ya, masih bawaan. Oke, di sini. Dan ini tidak ada bekas bongkaran atau bekas servisan ya. Ini saya belum pasang memori dan kartu SIM ya, sengaja. Oke, semuanya masih bagus dan masih original. Dan ini backdoornya pun masih dilapisi dengan karet-karetnya ya, pinggir-pinggirnya. Jadi kalau misalkan kena hujan atau percikan-percikan air, ini masih aman-aman saja ya. Ini masih original soalnya, bisa dilihat ya, ini masih original banget, mantap ini. Oke, mungkin hanya itu saja untuk review kali ini, untuk review Samsung S5 aktifnya. Untuk kesimpulannya, menurut saya ini masih baik untuk digunakan, namun jangan diandalkan untuk jadi daily driver ya. Tapi menurut teman-teman gimana? Boleh silakan nanti tulis saja menurut kalian di kolom komentarnya ya. Jangan lupa like bagi yang suka sama video ini dan dislike bagi yang tidak suka. Sekali lagi, dukung terus channel ini dengan cara subscribe sebanyak-banyaknya dan nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman dapat pemberitahuan mengenai video-video terbaru dari Zona John Channel. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.